konsep postur tubuh ya. Konsep postur tubuh di sini ada postur ideal, distribusi dari bentuk ya, dari bahu, kemudian pinggang, kaki, kemudian lutut, itu konsepnya seimbang ya, antara kanan dengan kiri, tidak berat sebelah atau tinggi sebelah. Kemudian bagian pinggul dianalisa apakah mungkin terjadi sesuatu pernah jatuh, itu si pinggangnya itu tinggi sebelah. Nah, nanti dari analisa postur tubuh tersebut kita dapat mengklasifikasikan si seorang yang kita analisis tersebut masuk kategori apakah dia skoliosis, kemudian kifosis atau ortosis ya. Untuk seperti gambar seperti ini ya, skoliosis dia cenderung miring ke kiri atau kanan ya. Skoliosis ini lateral sphincter, jadi dia tulang belakangnya bengkok seperti ini ya. Ini kebanyakan case-nya itu dimulai dari kalian waktu SD. Waktu SD kalian cenderung membawa buku pelajaran selama 1 minggu ya, dibawa di tas kalian. Kemudian kadang-kadang kalian memakai tasnya itu cuma sebelah sehingga jadi seperti ini ya. Itu masuk kategori skoliosis. Kemudian kifosis, bungkuk. Kalau ini akhir-akhir ini menjadi sangat tren karena kebiasaan memegang HP ya, memegang HP melihat laptop itu seperti ini ya. Dia bungkuk di bagian tengkuknya, mulai dari punggung sampai ke tengkuk dia bungkuk. Kemudian lordosis, lengkung lumbar berlebihan. Jadi di bagian sini pinggang ya, di bagian pinggang dia terlalu tinggi. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu mendekek ya, ya. Jadi dia terlalu condong ke depan, perutnya dia ke depan seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi postur ya, faktor yang mempengaruhi postur ada beberapa ya. Yang pertama itu genetik. Genetik itu bawaan sejak dia lahir ya. Jadi ada beberapa case yang terjadi yang mana dia sejak lahir sudah mengalami keterbatasan. Misal mungkin kalau yang pernah kalian hubungi itu postur tubuhnya, kalau yang di media massa atau media televisi itu dia terlalu tinggi ada ya seperti ini. Kemudian ada yang miring seperti ini, itu ada yang dari lahir juga seperti itu karena ada genetika yang lahir akibat mungkin kromosoma B atau X-nya itu bermasalah sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil dari bayi yang terlahir seperti itu. Kemudian itu kebiasaan duduk dan berdiri ya, kebiasaan duduk dan berdiri, yang mana duduk dan berdiri ini sangat lekat sekali dengan kalian sebagai di sini seorang mahasiswa ya. Mahasiswa aktivitas hariannya adalah belajar, mengerjakan tugas, kemudian dengan praktek. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap postur tubuh, seperti duduk yang kurang ergonomi akan menyebabkan mungkin sakit pinggang, seperti mungkin di tes yang lalu yang mungkin jawaban kalian hampir sama semua, itu adalah duduk terlalu lama yang menyebabkan sakit punggung sehingga dapat mempengaruhi postur tubuh seseorang. Kemudian yang kedua, cedera atau nyeri kronis. Misal dari kalian di sini mungkin ada yang pernah jatuh atau kecelakaan. Ya, coba Mas, coba. Nanti saya lihat dulu case-nya seperti apa. Case-nya itu bagi motor ini ke kepala dari belakang mobil kereta jauh. Nah, tinggal ini Pak. Videonya patah atau kayak gini, kayak sen itu kalau sampai sekarang apakah masih ada mungkin beberapa cedera
dengan romsen pas itu ke setelah kelakar kan langsung di-scan lah ada ya cuma saya ya cuma sampai sekarang masih ada mungkin ketidaknyamanan juga bergerak. Selanjutnya Freddy dulu jatuhnya seperti apa? Bulan itu apa? Daripada itu berjauh kalau dari depan mobilnya udah tidak sukses. Terus selanjutnya kebetulan dia Belum apa terjadi. dalam Sampai sekarang masih ada yang mungkin gerakan yang susah dilakukan karena efek dari paling kebetulan itu kadang orang tua. Masalah dari utamanya adalah di situ. Yang lain, Pak Ada? Ada? Kita lanjut. Ya, di sini cedera atau kronis. Kemudian kelemahan otot, ya. Bagi dia mungkin yang sudah seperti kita ingat tempo lalu, kalian ada tugas tentang bagaimana analisa seorang nenek-nenek itu bagaimana latihannya, terus bagaimana juga menghindari agar ototnya tetap sehat atau bugar dan tidak mengalami kelemahan otot untuk dilakukan dengan latihan. Latihannya pun latihan yang bukan seperti pada umumnya orang yang masih normal, masih muda, kalau nenek-nenek, kakek-kakek itu yang digunakan adalah alat seperti karet elastis, ya. Karet elastis ini membantu melatih otot, ya, bagian tertentu, ya, yang harus dijaga terus-menerus agar di otot dari lansia yang mungkin besok kalian akan menghadapi, entah itu pelanggan atau customer, kalau kalian bergerak di bidang kebugaran, itu nanti dia gerak dan dia terus melatih agar tidak terjadi kelemahan otot. Oke, selanjutnya ekonomi lingkungan. Nah, di sini ekonomi lingkungan sangat berpengaruh, ya. Dan di sini ada korek postur, namanya korek postur. Nah, di sini kalian disuruh untuk mengecek postur kalian, ya. Kalau jalan itu seperti apa, apakah tegak, apakah sepertinya terbungkuk, ya. Kemudian ketika di depan laptop atau dalam bekerja angkat barang, kalian duduk secara berlama-lama, itu akan sangat berpengaruh terhadap postur tubuh kalian. Dia mungkin seperti ini, ya. Ini tengkuknya akan kaku atau tegang. Kemudian di sini yang harus dan jangan dilakukan, yang harus dilakukan ketika bergerak atau berjalan itu harus tegak, pandangan ke depan, jangan melakukan seperti ini, jalan membungkuk, ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap postur kalian. Kalau dilakukan secara lama atau dengan durasi yang relatif lama, itu lama-kelamaan akan membentuk postur tubuh kalian menjadi kurang bagus.